terkena najis makfu tadi, berarti kan menjadi basah, terkena air yang dibawa oleh jari, maka hukumnya kita tidak boleh menggunakan muzah tadi. Jadi wudunya belum sah. Wa ilah lan lamun ora masaha mahalan najasati, tetapi kalau kita mengusapnya tidak tepat mengenai tempat yang terkena najis makfu, istabaha mongko amrih kawenangan sapa mutawaddi bihi kelawan mashun as-sholata ing salat wa ghairoha lan ing liyane salat. Kalau tafsir yang kedua ini kita kerjakan, yaitu yang diusap bukan tempat yang terkena najis makfu mukhafafah, maka kita boleh melakukan sholat dan selain sholat. Jadi harus diperhatikan najis yang mengenai muzah kita. Kalau yang di makfu ya dicari. Bagian yang tidak terkena najis, mana itu yang diusap. Karena tidak harus diusap secara keseluruhan. Diusapnya dengan cara jari yang direnggangkan. Jadi bentuknya garis-garis. Wayakuna, ini syarat kedua dari muzah atau sepatu. Wayakuna lan yentono pemuzah iku bikhaisu yam, bukan itu, iku kawiyan kuat. Wayakuna lan yentono pemuzah iku kawiyan kuat, yumkinu kang mungkin, walau bimasaqatin senajan kelawan kangelan apa tatabuul masyi nuli-nuline mlaku alaihi ing atase muzah. Syarat yang kedua dari sepatu yang kita pakai itu harus kuat. Yang mungkin, walaupun kemungkinan tadi berat, karena misalnya sepatunya besi, itu bisa kita gunakan untuk berjalan terus menerus, tatabu. Jadi bisa kita gunakan untuk berjalan seperti biasa, tidak melangkah satu langkah terus berhenti, tidak seperti itu. Jadi sepatu yang pada umumnya dipakai kuat, tidak rusak, juga tidak sangat berat untuk digunakan. Wa ingkana senajan ana sapa labisuhu wong kang nganggo muzah iku muqaddan wong kang kena lumpuh, walaupun orangnya lumpuh. Maksudnya orang lumpuh kan tidak bisa berjalan, tapi muzah yang dipakai harus muzah yang sesuai dengan orang yang sehat, bisa digunakan untuk berjalan dan kuat. Sumal wajibu mongko nuli wajibe bin nisbati kelawan den nisbataken lil musafiri kedue wong kang lelungan, wal mukimi lan wong kang mukim iku ayakuna yen to ana apa muzah iku bikhaisu yumkinu kelawan sikira mungkin apa at-tarad dudu mlaku-mlaku fihi ing dalem muzah bila naklin kelawan tanpa nganggo sandal fil hajati ing dalem hajate allati taqau kang tumiba apa hajat muddatan ing muddatalubsihi ing dalem mangsane nganggo muzah. Kemudian yang harus kita perhatikan keadaan muzah tadi, di samping harus kuat dan juga bisa digunakan untuk berjalan berkali-kali. Yang ketiga, bagi orang musafir, muzah yang dipakai walaupun mukim juga sama, berarti musafiri wal mukim itu muzahnya mungkin untuk
berjalan terus menerus tanpa memakai alas kaki lain. Jadi telapak kakinya kuat juga. Tidak harus memakai alas kaki. Pada saat kita memiliki kebutuhan. Jadi kalau kita perlu berjalan kemana seperti itu ya tetap tidak perlu memakai alas kaki lain, hanya tetap memakai muzah. Kalau keadaannya muzah kuat, maka bisa digunakan untuk diusap pada saat berwudu. Kalau tipis misalnya, kemudian untuk berjalan beberapa langkah sudah jebol, berarti tidak bisa digunakan untuk mengusap muzah. Wa yakuna wahya utai muddah iku salah satu ayamin telu pira-pira dina walayaliha lan wengine salasah lil musafiri kedue wong kang lelungan. Kemudian haknya bagi orang musafir memakai muzah itu 3 hari. Wa yaumun lan sedina walailatun lan sewengi lil mukimi kedue wong kang mukim. Jadi beda. Muzah yang dipakai tadi boleh dipakai 3 hari berturut-turut. Jadi selama 3 hari kita tidak melepas muzah, mulai dari tidur, mulai dari sholat, bahkan wudhu juga tetap itu selama 3 hari. Tapi kalau orang yang mukim, waktunya hanya sehari semalam. Fala yujzi'u mongko ora nyukupi apa nahwu raqiqin sepadane muzah kang tipis. Ya taharraku kang bedah apa raqiq bil masyi sebab melaku. Ini penjelasan dari muzah yang kita pakai harus kuat untuk berjalan-jalan. Maka kita tidak boleh menggunakan muzah yang tipis dan kalau kita pakai berjalan menjadi rusak. An kurbin saking mongso kang parek, maksudnya berjalan beberapa langkah sudah rusak. Itu sudah tidak memenuhi syarat muzah yang bisa diusap. Jadi kalau sepatu jelas kuat, bisa untuk berbulan-bulan. Wa yakuna lan ento ana apa muzah iku satiron kang nutupi lima khalil ghusli maring panggonan masuh. Kemudian syarat yang kedua lagi, bukan syarat yang kedua, ketiga berarti. Muzahnya harus menutupi kaki yang dibasuh, berarti harus sampai ke mata kaki, tidak boleh di bawah mata kaki. Jadi kita punya sepatu yang hanya di bawah mata kaki. Walaupun keadaan suci, kita tidak bisa mengusapnya. Karena mata kakinya masih kelihatan. Sementara mata kaki termasuk bagian dari kaki yang harus dibasuh. Wahwa utawi mahalul ghusli iku al-qadamu dalamaan bikak baihi sartane balok lorone kodam. Jadi harus sampai ke atas mata kaki. Walau zujajan senajan koco, maksudnya sepatu yang kita buat, kita pakai itu terbuat dari kaca. Tadi kan dari emas sama saja. Besi, emas, kaca, kulit boleh. Karena itu masih memenuhi syarat. Walau zujajan senajan koco safafan kang bening apa zujat. Jadi kaca yang bening tembus kakinya kelihatan. Tapi itu sudah tertutup. Sudah kang dentaleni apa zujat bil uro kelawan tali. Yang diikat dengan tali boleh. Jadi sepatunya itu sepatu yang ada lubang-lubangnya untuk mengikat. Itu tetap dihukumi muzah yang boleh diusap.
karena sudah menutup kodam bika baihi. Nah itu ada bolong-bolong, karena lubang-lubang itu berguna untuk mengikat, maka diperbolehkan. Kecuali kalau lubangnya itu tidak ada fungsinya. Misalnya di samping muzah ada lubangnya, sementara itu lubang seharusnya tertutup, maka muzahnya tidak sah dipakai untuk diusap. Wa istaratu lan den syarataken apa asatru nutupi mingkulil jawanibi saking sekabehane arah-arah. Kemudian disyaratkan muzah yang menutup kaki tadi harus menutup secara keseluruhan. Makanya kalau di sini yang umum sepatu ya sepatu. Kalau kaos kaki bagaimana? Tidak boleh kaos kaki. Karena kaos kaki airnya bisa tembus. Air yang mengenai luarnya kaos kaki itu bisa masuk ke dalam. Kalau yang lain boleh karena tidak masuk airnya. Itu yang menjadi persyaratan juga. Harus menutup mingkulil jawanibi, keseluruhan. Dari kiri kanan bawah kecuali la minal a'la, ora saking arah dhuwur. Karena memang memasukkannya dari atas. Kaki kita masukkan dari atas, beda dengan pakaian. Maka pakaian dari atas juga harus tertutup, kiri kanan tertutup kecuali dari bawah. Bedanya seperti itu. Aksa satril aurati kelawan suwali'e nutupi aurat. Jadi kalau menutup aurat dari bawah tidak harus. Li'anal khufa krono teman sene muzah iku yulbasu den nggo apa muzah min asfala saking arah ngesor. Itu alasannya karena muzah itu digunakan dari bawah, makanya yang bawah yang harus kuat, harus tertutup. Wa yutakhadhu lan den alap apa muzah lisatrihi krono nutupi asfal, dipakai dari bawah dan tujuannya juga untuk menutup yang bawah telapak kaki tadi. Makanya kalau untuk berjalan sudah cukup dengan muzah tadi, tidak perlu memakai alas kaki yang lain. Berarti kalau yang bawah tidak kuat juga tidak boleh digunakan untuk berwudu. Bikhilafil komisi, bedani kelawan kelambi kurung, fima ing dalem karone lubsun lan ittikhad. Artinya tujuan pemakaiannya beda, dipakai dari atas untuk menutup bagian atas, tapi kalau muzah tadi dipakai dari bawah untuk menutup bagian yang bawah. Wa yakuna, syarat yang lain, wa yakuna lan ento ana pemuzah iku manian kang nyegah linufudil ma'i maring neruse banyu. Jadi muzahnya harus kedap air, tidak boleh ada yang bocor kemudian air yang mengenai muzah masuk ke dalam kaki. Lau subba lamun den soaken apa mak alaihi ing atase muzah. Jadi kalau kita aliri air, airnya bisa mencegah masuk ke dalam. Fal ibratu utawi kang den wilang-wilang iku bimail gusli kelawan banyu wasuan. Kemudian yang untuk mengecek apakah muzah itu tembus atau tidak, itu dengan membasuh seperti pada saat membasuh kaki. Fala yudzi'u, mongko ora nyukupi apa nahu mangsujin sepadane muzah kang den tenun, la sofakota kang ora ana jinise rapet iku maujud lahu kedue mangsud. Ini pengecualian, maka kita tidak boleh memakai yang berbentuk tenunan kemudian bisa tembus air. Jadi harus benar-benar tidak ada air yang bisa masuk. Wal ibratu utai
lidzalika maring mengkon-mengkono nufudul ma. Jadi yang jadi dasar, yang penting muzah tadi mencegah air bisa masuk ke dalam kaki, bisa membasahi kaki, berarti itu sudah terpenuhi syarat muzah yang diusap. Min ghairi mawadi'il khirzi, saking liyane piro-piro panggonan kang den dondomi, wala saki lan ora panggonan kang bedah, kecuali untuk tempat-tempat yang memang dijahit. Jadi kalau muzahnya itu dijahit, kemudian tempat jahitan itu bisa kemasukan air, masih diperbolehkan. Demikian pula kalau muzahnya itu memang bagian yang atas yang dilubangi sakun, karena untuk memasukkan air. Kalau itu kemasukan air juga masih diperbolehkan. Yang penting yang tidak diperbolehkan itu dari arah kiri, kanan, dan dari bawah. Untuk tempat-tempat yang memang diperlukan lubang, maka itu tidak diperhitungkan. Wa yamsahu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bio HSA.